Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa-siswi di seluruh Indonesia, termasuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Petang Priyono. Oke, sekilas kita sudah lama sekali di rumah, tapi tetap disuruh belajar karena lockdown ya, karena corona pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita terus tetap belajar dimanapun dan kapanpun melalui berbagai apapun itu. Nah, yang di rumah tetap ada internet atau dimanapun kalian berada, jika ada internet, mari kita belajar. Terkhusus kelas 11 IPS atau kelas 11 lintas minat yang belajar geografi, terlebih dahulu kita ingat ada bab hidrologi. Nah, bab hidrologi berkaitan dengan hujan. Menarik bukan? Hujan sering kita alami kapan dan di mana saja. Nah, tidak menentu, termasuk bulan Januari ya, termasuk bulan ini juga bulan yang masih hujannya masih lebat, khususnya di daerah Jawa itu sendiri. Untuk itu mari kita belajar sedikit ya, sedikit nggak banyak, karena kalau banyak-banyak nanti tumpah. Nah, belajar sedikit tentang siklus hidrologi atau nama lainnya hujan. Oke, siklus hujan itu sendiri atau siklus hidrologi ada 3. Yang pertama adalah siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Untuk yang pertama adalah siklus hidrologi pendek. Nah, kenapa saya gambar? Agar kalian juga bisa menirunya. Ini karena seadanya, dalam artian karena saya tidak bawa alat menggambar, jadi pakai pulpen dan kertas adanya. Oke. Manfaat gambar itu sendiri adalah supaya gerak kinestetiknya bisa tetap berjalan untuk merangsang otak. Untuk itu mari kita langsung saja simak tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu sendiri berkaitan dengan hujan, proses terjadinya hujan tetapi secara pendek. Ini kita gambarnya cukup sederhana ya, ada lautan, ada daratan. Di mana ada lautan, nah di situ ada daratan, kemudian daratannya harus lebih tinggi dari lautan ya, ini nanti ditinggikan sedikit gitu. Nah, kemudian kalau mau digambar lebih bagus lagi, kita kasih warna. Kalau laut berarti daerah perairan, kalau digambar berarti harus kalau bisa berwarna biru lah ya, tidak harus, bisa diarsir atau dipulas pakai krayon, pakai pensil, warna dan sebagainya dengan biru. Kemudian untuk daratannya itu sendiri itu warnanya lebih gelap, artian kita bisa menggunakan pensil warna coklat atau coklat tua, merah, tergantung daerah mana yang akan kita gambarkan. Nah, kemudian untuk siklus hidrologi pendek itu sendiri terdiri dari ini ya, proses lautan. Nah, lautan ini kena sinar matahari, lama-lama dia itu mengalami proses penguapan. Nah, penguapan ini nanti kemudian naik ke atmosfer. Nah, atmosfer nama sederhananya itu udara. Udara berarti sesuatu yang ada di atas, terus sesuatu itu yang di atas itu udara ya, naik ke udara. Nah, penguapan. Nama lainnya, istilah geografinya adalah evaporasi, penguapan. Nah, ini penguapan naik ke atas, ke atmosfer, mengalami proses kondensasi ya. Kondensasi itu istilah dalam geografi. Nama lain secara sederhananya adalah titik-titik awan akibat penguapan yang terjadi dari laut tadi yang naik ke atmosfer atau ke atas langit ya. Oke, kondensasi. Titik-titik awan ini nanti berkumpul. Nah, setelah berkumpul, karena pengaruh gaya dan tekanan yang ada di udara atau di atmosfer, yaitu angin, dia terkena angin, kemudian dia juga terkena dorongan lain. Nah, sehingga lama-lama dia akan membentuk awan yang sempurna, awan. Nah, awan ini lama-lama di atas itu dia kan tadi ada titik-titik airnya hasil penguapan. Lama-lama dia mengalami proses penjenuhan. Nah, proses penjenuhan ini kemudian karena gerak angin juga,
Nah, lama-lama dia terdorong untuk menjatuhkan itu tadi menjatuhkan titik-titik air tadi ke bawah. Jadi titik air yang jatuh ke bawah kemana? Ke daratan atau ke lautan kembali. Itu nanti menjadi hujan. Istilah dalam geografinya adalah presipitasi. Jadi ini gambarnya langsung ke daratan boleh atau langsung ke lautan boleh. Jadi cukup simpel ya, siklus hidrologi pendek, versi pendek. Ada lautan, ada daratan, kemudian di situ ada penguapan karena pengaruh sinar matahari. Nah, penguapan ini nanti akan mengalami proses kondensasi ketika berada di atmosfer. Nah, setelah berada di atmosfer, lama-lama dia jenuh. Nah, terus karena gaya pengaruh tekanan dan angin, kemudian dia menjatuhkan. Titik jenuhnya itu nanti pada jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Nah, hujan atau presipitasi ini nanti kalau dalam siklus pendek dia langsung turun ke laut atau ke daratan.